Sebulan yang lalu pergi ke Kendari, Pak. Kendari. Sampai di Kendari, karena bari makan makanan tuh pakai sagu. Apa namanya? Ya? Sagu ya. Bapak peda ke apa tuh? Bukan lempeng, Pak. Sagu. Mau nak makan pakai 3 jari, gimana nak makannya? Sagu macam bubur, bari ikan nano age, ikan masak kuning, ya kan? Kita biar bisa ke makan, bisa saya kan. Ini makanan nyaman gitu kan. Itu kan tidak mungkin mau kita makan pakai 3 jari. Tapi kalau memang kita nak makan tadi nasi pakai 3 jari, silakan. Betapa orang sampai cari makan pun dia nak ngikuti Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, saling dia ingin mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang nak kita ikuti. Sampai sekarang saya lihat biak-biak muda sintu nak ngikuti sunnah Rasulullah. BGY dia kawin, dapat anak, panggilan dah Abi Umi. Abi Umi, padahal orang Melayu. Laka BGY dipanggil anaknya Abi, boleh tak? Boleh, silakan. Silakan nak panggil Abi Umi, tapi mun kelama-lamaan Abi Umi kita terapkan habis sabutan umma ayah. Tidak mesti harus nak ngikuti Abi, sebutan Abi dan Umi. Orang Arab ya bukan gitu ya. Aneh. Silakan Abi, silakan. Tapi mulia lama-lama sumeng nyabut Abi dan Umi habis ayah Umma. Padahal ayah Umma, sebutan ayah Umma yang bahasa Jawanya, misalnya sebutan bahasa Jawa silakan, bule, pak le, pak bu akhirnya kan hilang. Silakan saja itu, silakan, tidak ada masalah. Bukan berarti orang daan menyebut lalu semacam dia tidak melaksanakan, tidak mengikuti sunnah alaihi wasallam tersebut. Kita lihat tempatnya mana yang kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tanda bahwa kita cinta dengan Rasulullah. Ada Pak satu cerita. Orang ndaan berani nak makan mentimun. Ndaan berani nak makan mentimun di Persia. Begitu ditanya, "Ngapa kita ndak berani makan mentimun?" Karena aku ndak pernah melihat bagaimana Rasulullah makan mentimun. Karena dia ndak pernah melihat Rasulullah bagaimana makan mentimun, dia ndak berani nak makan mentimun. Karena dia takut menyalahi tuntunan atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ini yang saking cintanya tadi. Sehingga ada yang kecintaan itu dilafazkanlah dengan kalimat-kalimat thayyibah atau yang disebut dengan biasanya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Selawat. Banyak jenis, ribuan selawat. Model-model selawat itu banyak. Saking orang di kita dulu orang-orang Melayu membiasakan bagaimana selawat tuh. Biasa malam Jumat baca selawat, baca bordan, kan? Selawat. Kemudian sampai orang kawinan selawat nyerakal. Sampai ke alal mukot sengancangan suare, kan? Sengaja alaikaya tadi ya, alaikaya. Itu betapa dia bahagia. Dulu orang untuk dalam seni dia berselawat tanpa ada gandang.
Karena itu berupa seni, sekarang dibalik gandang. Dibalik semakin bagaimana dia merasakan bahwa dia bersalawat dia bersalawat dengan begandang tadi ya. Kebiasaan kita bersalawat itu banyak. Contoh orang nak nurunkan pengantin sampai itu kita nak berganten lagi, nak berangkat ke pengantin perempuan, selawat dulu. Selawat turunkan. Itu untuk bagaimana kehidupan kita itu selalu dengan selawat. Sampai saya bilang, sampai orang nak nyuruh orang balik, pun kita pakai selawat. Contoh, orang nyerakal, atau begaya kita mengundang orang nyelakal, atau orang tahlilan, laka makan sumeng. Singalihan, nak balik tidak berani. Selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Orang pun berbalikan. Iya nameng selawat nyuruh orang balik. Betapa hormatnya sampai nyuruh orang balik pun pakai sholawat. Mun ada tamu di rumah kita sampai jam 11 daan balik-balik. Dah lelah nak nyuruh dah kuap gitu. Masih dah jangan ngerti dari belakang. Mak biar kita ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, insyaallah balik dia. Orang dah kegantungan dia kan. Mundaan juga misalnya dia balik lantal suruh tidur di ruang tamu dia kan. Ini betapa kita untuk sampai membiasakan selawat dalam rangka cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian selanjutnya adalah perilaku. Perilaku bagaimana perilaku kita mengikuti sunnah Rasulullah dalam sehari-hari. Bagaimana suami dengan istri. Bukan hanya jumlah bini lebih dari satu, nah kita sudah Nabi. Saya pernah ada orang datang ke kantor saya waktu saya sebagai kepala KUA, Pak Mulis, saya nak nikah haji itu Pak. Dan kayaknya saya nak keberapa itu Pak? Yang nak kedua Pak. Apa motivasi Bapak nak nikah kedua itu? Katanya nak ngikut sunnah Rasul dan perintah Allah dalam Quran. Kita kan dianjurkan Pak sampai yang 4. Saya silakan. Kalau nak ngikut sunnah Rasul Pak, di Indonesia tuh ada kalau orang nak kawin lebih dari satu harus mendapat izin dari bini pertama. Udah siap ya Pak dari tanda tangan eng tuh di atas materai? Saya bukan di atas materai, harus lewat pengadilan agama.